Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 21. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Saya beri judul Bercabang Hati. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 saya akan bacakan. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kenapa bangsa Israel hidup di dalam kutuk? Ya, karena firman Tuhan katakan, Elia berkata kepada mereka, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati?" Ya, jadi dengan kata lain, mereka sekalipun sudah ikut Tuhan, ya, tetapi mereka masih berlaku timpang dan bercabang hati. Dengan kata lain, tidak menjadikan kehidupan mereka berfokus kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ya, ikut Tuhan tetapi tidak mengasihi Tuhan. Ya, bahkan mereka menikmati kesenangan-kesenangan yang berdosa. Dengan kata lain, mereka masih bergumul di dalam dosa, masih terikat dengan dosa. Ini yang membuat mereka hidup di dalam kutuk. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, kenapa di dalam gereja kehidupan orang percaya tidak mengalami revival atau kebangunan rohani? Mereka menjadi orang-orang yang mainstream, orang-orang yang biasa-biasa saja, seperti orang-orang yang beragama yang lain, ya, sekalipun sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka masih terikat dosa, masih melakukan dosa, dan bahkan mereka tidak mengutamakan Tuhan, tidak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka masih menyembah atau mengandalkan diri mereka sendiri. Ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalam kehidupan mereka, ya. Jadi Tuhan bukan segala-galanya di dalam kehidupan mereka. Sehingga Elia berkata kepada mereka, ya, di dalam ayat 24, "Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Ya. Jadi Elia menantang bangsa Israel pada saat itu, khususnya 450 Nabi Baal, untuk membuktikan siapa itu Allah sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, perkataan Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah, ya. Jadi ini satu batu ujian untuk menentukan siapakah Allah yang sesungguhnya, ya. Kalau memang Allahmu bisa menjawab dengan api, maka dialah Allah yang sesungguhnya, ya. Elia menantang 450 Nabi Baal pada saat itu, di mana orang-orang Israel mengikuti mereka, ya. Dan apa yang terjadi? Ternyata Allah mereka tidak bisa mendatangkan api dari langit untuk membakar lembu, korban lembu sembahan pada waktu itu, ya. Dan Tuhanlah yang bisa mendatangkan api untuk membakar lembu tersebut, korban sembahan tersebut, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Sehingga nabi-nabi Baal itu kalah dengan Elia, ya. Elia bisa membuktikan bahwa Tuhan itu adalah sungguh-sungguh Allah yang patut disembah buat mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, di dalam kehidupan kita, ya, kita merasa sekalipun kita sudah ikut Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Allah-Allah yang lain, ya, yang kita andalkan untuk bisa membuat kebangunan rohani, buat kehidupan kita menjadi menyala-nyala. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, katakanlah misalnya di dalam gereja, ya, orang berpikiran kalau gereja yang bisa menghadirkan satu ibadah yang seperti katakanlah misalnya di luar negeri, di Australia, ya, ada gereja yang cukup besar, yang mereka meniru
Dan sudah barang tentu ya, kalau mau meniru ibadah seperti mereka harus ada lighting baik, ya, sound system baik, terus kemudian alat musiknya yang baik, lalu kemudian tempat ibadahnya full AC, tempat duduknya baik dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya, pokoknya harus mewah sehingga orang datang itu bisa menikmati suasana ibadah tersebut. Dan sudah barang tentu ini membutuhkan uang banyak. Jadi kalau tidak ada uang, maka kita tidak bisa menghadirkan ibadah seperti itu. Ya. Dan kita merasa bahwa kalau tidak ibadah seperti itu yang di luar negeri, kita tidak bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Kita tiru cara mereka dengan membeli untuk mengadakan ibadah seperti yang ada di luar negeri. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, banyak gereja melakukan itu. Konsekuensinya apa? Banyak orang datang karena apa? Menikmati ibadah tersebut, musiknya bagus, gedungnya bagus dan lain sebagainya, dan juga khotbahnya bagus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, ini adalah hubungan sebab akibat. Bisa menghadirkan satu entertain kepada jemaat, maka jemaat akan datang, ya. Tapi belum tentu ini yang dikehendaki Tuhan. Revival, kebangunan rohani, ya, tidak mensyaratkan harus ada uang, ya, harus untuk menghadirkan ibadah yang seperti di luar negeri, ya. Revival terjadi bukan dari uang, karena Mamon bukan Allah kita. Allah kita Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dia sanggup melakukan apa saja, termasuk revival di dalam kehidupan kita, sekalipun tidak ada uang. Ya, dulu kebangunan rohani, gerakan karismatik dan lain sebagainya tidak menghadirkan suasana ibadah yang seperti di luar negeri. Cukup satu gitar, dipenuhi orang-orang dengan Roh Kudus, ya. Dan ibadahnya ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Apa yang terjadi? Revival terjadi, kebangunan rohani terjadi, ya. Demikian juga dengan kehidupan kita pribadi Bapak Ibu itu di dalam gereja. Uang bukan segala-galanya, tetapi hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus, itulah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita menghadirkan Tuhan sendiri yang sanggup membakar kehidupan kita dengan api yang dari surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, bukan hanya sekedar kehidupan rohani, tetapi kehidupan kita disertai Tuhan, ya. Dan berkat sudah barang tentu akan mengiringi kita. Ini bukan berarti kita kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan kita banyak uang, tetapi Tuhan berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam kita, yang memberikan di dalam Tuhan, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang kita pelajari kali ini? Yang kita pelajari kali ini, jangan bercabang hati, jangan timpang, ikut Tuhan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Karena apa? Tuhan bisa diandalkan di dalam kehidupan kita. Revival, kebangunan rohani, berkat terjadi bukan karena ada ilah yang lain, Allah yang lain, dan bukan juga karena diri kita, tapi anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan Tuhan akan melawat kita, mengurapi kita, dan memimpin kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan disitulah revival, kebangunan rohani terjadi dalam diri kita dan juga di dalam gereja kita ketika jemaat mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Tuhan memberkati. Shalom.